Road trip Jakarta-Bali menggunakan Mitsubishi X-Force. Seperti apa pengalaman dan impresinya? Halo Marketeers, jumpa lagi bersama saya dengan Hafiz di program Marketeers Hands On. Kali ini spesial karena saya sedang berada di Tanjung Benoa dan telah menyelesaikan road trip Jakarta-Bali menggunakan Mitsubishi X-Force. Di dalam program Kampus Marketeers Club bersama dengan X-Force sebagai mobility partner, kami berkeliling roadshow ke 5 universitas di 5 kota berbeda. Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, dan berakhir di Bali. Tentu perjalanan panjang ini mungkin sekitar 1000 km meninggalkan pengalaman dan kesan yang sangat berharga bagi saya dan 2 driver rekan saya yang lainnya. Kami akan mereview semua feature-feature seperti mulai dari driving experience dan impressionnya, safety feature, practical feature yang mendukung keamanan dan kenyamanan berkendara bersama X-Force, desain eksterior dan interior, begitu juga dengan unique selling point dari Mitsubishi X-Force yang tidak hanya dicintai atau disukai oleh konsumen pria, tapi juga konsumen perempuan di Indonesia. Seperti apa? Ikutin terus review Mitsubishi X-Force di dalam program Marketeers Hands On berikut ini. Tentu, impresi pertama akan selalu hadir dari desain eksterior. Bisa kita lihat, desain eksterior dari Mitsubishi X-Force ada beberapa nilai yang ikonik. Pertama, di perwajahan dari Mitsubishi X-Force ini membawa filosofi desain dynamic shield yang baru yang menghadirkan kesan dynamic, robust, dan futuristik. Hal ini didapat dari T-shape design di bagian headlamp dari Mitsubishi X-Force dan bisa dilihat garis tegas yang membentang di sisi kanan dan kiri dari mobil yang dibanderol dengan harga mulai dari 381 juta hingga 414 juta ini. Kita lihat juga di sini ada dynamic distinctive velg 18 inci, desainnya dual tone yang juga menambah kesan dynamic dari Mitsubishi X-Force. Kita lari ke belakang, bisa dilihat juga garis desainnya yang menyatu ke bagian T-shape dari rear lamp Mitsubishi X-Force. Di atas dipermanis juga dengan shark tail antena. Secara keseluruhan, betul-betul bisa dibilang mobil ini futuristik dan eye-catching. Faktanya, desain ini tidak hanya disukai oleh konsumen laki-laki. Ya, memang Mitsubishi sejak lama basis konsumen terbesarnya adalah konsumen laki-laki. Namun kehadiran X-Force yang mungkin lebih elegan, lebih juga futuristik dan modern justru menarik perhatian konsumen perempuan. Yang fun fact-nya 40% pembeli pertama dari X-Force adalah konsumen perempuan. Bahkan terus bertumbuh jumlah dari populasi konsumen perempuan dari X-Force. Itu tadi desain eksterior. Di interior ketika memasuki kabin dari Mitsubishi X-Force, kesan yang nyaman dan prestisius itu bisa digambarkan oleh Mitsubishi X-Force. Ditambah lagi balutan berbagai inovasi teknologi di dalam Mitsubishi X-Force. Kesan mewah pertama dan futuristik hadir dari head unit berukuran 12,3 inci, smartphone link 12,3 inci yang bisa dihubungkan ke smartphone melalui Android Auto ataupun Apple CarPlay. Layar head unit ini berpadu harmonis dengan layar MID berukuran 8 inci yang totali semuanya sudah menggunakan teknologi digital. Berbagai informasi bisa didapatkan oleh pengendara. Hal lain yang menambah nilai prestisius dari Mitsubishi X-Force ini adalah adanya AC dengan dual zone yang memisahkan preferensi tingkat suhu antara pengemudi dan penumpang. Bisa meset nih kalau misalkan pengemudinya itu Gen Z, sementara milenial ada di kursi penumpang dengan referensi suhu yang berbeda bisa disesuaikan. Ditambah ini mungkin
membuat juga kepincut para konsumen perempuan, yakni adanya teknologi Nano X yang berfungsi sebagai penyaring atau penjernih udara di dalam kabin Mitsubishi X-Force. Di bawah layar head unit, kita masuk ke konsol tengah. Di sini ada tombol operation seperti driving mode. Di Mitsubishi X-Force ini ada 4 driving mode, mulai dari normal, wet, gravel, dan mud. 4 driving mode dari Mitsubishi X-Force ini akan menyesuaikan kontur dan traksi dari jalannya. Misalkan mode normal ditujukan untuk jalanan beraspal ketika mungkin kita melewati jalan tol, bebas hambatan dan segala macamnya. Berbeda ketika kita turun ke bawah, ketika kita akan menghadapi jalanan wet atau basah, mungkin habis hujan, ada banyak genangan air. Mode wet bisa banget digunakan dan akan menyesuaikan kontur dan traksi yang harus dibutuhkan oleh pengendara ketika menghadapi jalan mungkin cenderung lebih licin. Kita ke bawah lagi ada jalanan gravel atau jalanan mode gravel. Mode gravel atau yang ditujukan untuk menghadapi medan yang berpasir atau berbatu kecil dan mungkin akan banyak berguncang, membuat mobil lebih berguncang. Mode ini akan juga memberikan pengaruh terhadap tingkat kelancaran atau berat dari steering wheel dari pengendara. Berbeda lagi dengan mode mud atau mode untuk menghadapi jalanan berlumpur. Lagi-lagi traction control, steering wheel, dan tingkat sensitivitas pengereman akan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pengendaranya. Bergeser sedikit dari konsol operation yang isinya ada tuas persneling, startup engine button, drive mode button, parking electric, dan auto hold. Mitsubishi X-Force punya konsol box dengan kemampuan cooling atau mendinginkan. Di dalamnya kita bisa menyimpan berbagai macam minuman kaleng, camilan, dan kudapan lainnya yang mungkin ingin dijaga tingkat kesejukannya. Kemewahan dari Mitsubishi X-Force juga dihadirkan dari desain dashboard yang berbalut dengan material soft touch berbahan fabric yang membentang dari kanan ke kiri, dan berbagai macam elemen, kompartemen, dan desain-desain mulai dari konsol AC dan segala macamnya yang menampilkan bahwa mobil ini adalah mobil modern. Dan salah satu unique selling point besar yang dibawa oleh Mitsubishi X-Force adalah adanya Dynamic Sound by Yamaha yang menghadirkan 8 speaker berkat kolaborasi antara Mitsubishi dan Yamaha demi menghadirkan pengalaman dan kualitas sound yang akan memanjakan telinga penumpang maupun pengemudi dari Mitsubishi X-Force. Saya ingin juga mengajak teman-teman saya untuk berbagi pengalaman review mereka bersama dengan Mitsubishi X-Force. Kita akan bahas bagaimana driving impression-nya dan fitur-fitur keamanan dan fitur lainnya yang mendukung atau menunjang pengalaman berkendara bersama Mitsubishi X-Force. So, ikutin terus perjalanan saya bersama dengan Mitsubishi X-Force. Oke, saat ini kita ada di wilayah kawasan Baluran. Seperti yang gue janjikan kemarin, kita akan coba review dan sharing nih. Bukan hanya saya, tapi juga 2 rekan dari marketeers yang menikmati perjalanan bersama Mitsubishi X-Force. Kurang lebih kita akan bahas soal bagaimana sih driving experience yang mereka rasakan bersama dengan mungkin 4 mode berkendara yang ada di X-Force seperti normal, wet, gravel, and mud. Juga nanti kita coba ya, kita kulik ya. Mereka merasakan nggak sih fitur keamanan aktif yang ada di Mitsubishi X-Force. Setelah hadir di sebelah saya, ada Nindya dan Paras. Kita bisa langsung ngobrol-ngobrol. Halo guys. Halo. Gimana? Kita udah kurang lebih 2 minggu berkendara dengan X-Force yang ditemani juga Mitsubishi Xpander. Tapi kita fokus ke X-Force-nya. Mungkin bisa sharing dong kalian. Mungkin dari Anin dulu ya. Anin sebagai penumpang ya, Princess Passenger. Betul. Jakarta, Bali. Nanti kita balik ke Jakarta. Apa nih pengalaman yang paling
berkesan dan gimana sih testimoni kamu atau review kamu soal sisi penumpang nih di kabinnya Mitsubishi X-Force? Sebagai passenger princess ya, saya merasakan enak banget naik X-Force. Karena pertama, bangkunya enak, kursinya enak. Terus habis itu juga selama perjalanan juga nggak ada yang macam-macam, nggak ada duduk-duduk atau nggak yang kayak pokoknya mulus lah. Terus yang paling aku suka banget adalah wireless charging. Wireless charging. Betul, sama Karena juga. butuh banget ya buat Bener, tetap. karena kan iPhone itu boros ya. Terus juga suka bikin Google Maps sama Spotify itu kan bikin cepet boros. Nah dengan fitur itu jadinya bisa nggak usah takut kalau mau kemana-mana karena bisa charge di dalam gitu. Tadi kamu mention ada penggunaan Google Maps sama Spotify itu kamu sambungkan langsung ke head unit. Betul, Ya? langsung disambungkan dan itu langsung semuanya. Jadi satu HP. Jadi bisa Google Maps, terus Spotify, terus bisa nelpon juga, bisa kontak juga, semuanya ada di X-Force. Nah, salah satu keunggulan X-Force ini kan bawa dynamic sound dari Yamaha. Gimana nih pas kamu nikmati Spotify dengan apa di dalam kabinnya si X-Force sambil berjalan? Oke, kalau untuk soundnya enak banget sih. Karena sebagai pendengar lagu dari Jakarta sampai Bali, Bali sampai Jakarta, itu suaranya bagus banget. Terus juga kenceng, terus juga ada beberapa fiturnya juga kan. Ada yang soundnya itu bisa ke semua penjuru mobil, ada yang bisa di depan doang. Jadi emang enak banget sih. Dan gak ngebosenin ya? Dan gak Meskipun ngebosenin. kamu katanya nih ya, ada 30 kali kamu muterin lagu yang sama. Betul, itu gak bosan. Udah gak bosan? Bukan karena lagunya juga, tapi karena soundnya juga enak gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya kan ini banyak banget fitur-fitur yang dirancang atau dikembangkan tuh untuk konsumen perempuan juga nih, X-Force ini nih, tujukan. Kamu ada ngerasain yang spesial nggak kayak dispesialkan nggak oleh X-Force? Misalkan mungkin kompartemennya banyak, atau di bagian penutup kaca itu ada cermin yang dilengkapi juga dengan lampu dan segala macam ya, menunjang kebutuhan kamu sebagai perempuan gitu. Itu betul banget karena aku juga beberapa kali pakai yang cermin di atas itu. Jadi kalau mau ada apa-apa langsung bisa buka, sama ada lampunya juga, itu enak banget. Jadi kalau mau touch up, kalau mau make up langsung di situ. Terus aku juga suka banget sama fitur cool box. Nah, terakhir nih, kata teman kemarin juga kan kita lihat ya, mungkin perjalanan kita paling lama itu sekitar ada 12 jam lebih ya, Ada, untuk 12 yang jam. dari Ada. Dan 60%-nya kamu tidur. Enggak dong, enggak. 70%. 80. Karena nyaman ya, saking Karena nyaman. nyaman. Karena nyaman. Gue mau ke Farah sekarang. Oke, siap. boleh. Gimana Ras? X-Force dengan racikan mesin 1500 cc, torsi dan akselerasinya yang lo rasain gimana? Oke, saya sangat appreciate untuk Mitsubishi karena telah melahirkan X-Force dengan mesin yang torsinya cukup gede. Apalagi ketika kita ada di jalan raya yang cukup panjang atau untuk lintas kota atau antar provinsi, itu sangat membantu banget karena dengan fitur D yang bisa untuk Dashboard ya? Dashboard, tipenya Dashboard itu ketika kita ingin nyalip suatu kendaraan itu sangat membantu banget untuk menambah power gitu Mas. Jadi di mana Dashboard ini untuk perjalanan jauh, apalagi ini untuk Matic ya. Karena Matic biasanya kan kalau Matic itu kan emang agak sulit untuk nyalip kendaraan gitu ya. Apalagi kendaraan-kendaraan besar gitu. Dan kalau ini dia karena adanya Dashboard, jadi dengan transmisi Matic itu bisa bisa dengan mudah untuk menyalip kendaraan seperti itu. Tadi kan banyak, berarti memang poin utama yang bikin kamu impresif itu adalah torsinya dan Betul. akselerasi dari Betul. si X-Force ini. Betul. Juga kan dia ditunjang dengan 4 mode berkendara. Betul. Kan kita perjalanan kita nih medannya nggak mulus-mulus terus ya. Betul. Bisa ceritain nggak pengalaman menggunakan mode berkendara yang lain? Kalau saya selama perjalanan paling sering itu menggunakan mode Normal ya? Normal. Kadang wet karena kita sering ketemu dengan cuaca yang hujan. Oke. Jadi kita menggunakan mode wet dan sesekali kita menggunakan mode gravel karena kita kan ada sesuatu tempat yang emang harus dituju itu emang jalannya tidak mulus gitu ya Mas ya. Gimana? Ketika mungkin saat hujan di jalan tol, traksinya lebih gigit atau gimana? Mungkin kalau saya menggunakan mode wet, ketika saya menggunakan mode wet itu mungkin lebih mencengkram gitu ya sepertinya ya, karena sepertinya kayak mobil itu lebih nempel Jejak ya? jejak ke dalam aspal gitu ya untuk kecepatan tinggi terutamanya.
Terutama mode wet itu ketika hujan sangat membantu sekali ketika kita di jalan tol gitu. Karena jalan tol itu kan emang kontur dari dari areanya juga kan kadang naik turun lurus panjang lurus kadang-kadang berbelok, itu kan lumayan membantu banget kalau kita menggunakan mode wet di Saat Mitsubishi hujan X-Force gitu ya. ketika cuaca hujan gitu ya, karena kita juga kan ingin mengejar waktu gitu Mas ya. Jadi kita tidak ketika hujan kita juga mencoba menstabilkan power juga gitu. Meskipun tetap harus safety driving ya. Iya betul, meskipun harus safety driving yang utama seperti itu. Dan Alright. selanjutnya aku paling sering juga Untuk gravel tadi ya. ya beberapa menggunakan mode gravel gitu. Ketika ada area-area yang emang jalannya belum mulus seperti di daerah perdesaan atau kita melewati jalanan-jalanan tembusan, itu kan emang belum ada aspal gitu ya atau belum dicor. Nah, Jalan itu alternatif Mas. jalan alternatif seperti itu. Jadi kita menggunakan mode gravel. Apa yang dirasakan steeringnya lebih stable kah? Betul. Ya, jadi mode gravel yang saya rasakan setirnya itu lebih stabil ketika kita ada di jalan yang kurang mulus seperti itu. Jalan hancur, berbatu, atau jalannya banyak gelombang seperti itu. Gelombang ya. Ya, gelombang itu kita merasakan setirnya itu sangat stabil untuk sebuah mobil yang mobil SUV seperti ini, seperti itu. Selain soal performance juga kan kemampuan berkendara atau pengalaman yang dihadirkan oleh si Mitsubishi X-Force ini juga ditunjang beberapa safety feature. Mungkin seperti blind spot warning, rear cross alert, ataupun active stability control, active yaw control yang mungkin dirasakan secara sadar atau tidak sadar. Jadi ada keamanan aktif, misalkan ketika ada berkendaraan di blind spot kita, ada bunyi bip 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 gitu kan, itu mungkin akan sangat membantu ya. Iya betul. Jadi selama saya perjalanan dari Jakarta ke Bali, itu emang banyak melewati jalur-jalur yang bisa kita bilang cukup ramai gitu ya. Terutama motor ya kan, motor nyalip atau misalkan ada kendaraan-kendaraan lain, mobil besar dan lain-lain. Itu pemberitahuan dari kaca spion yang bunyi bip 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 itu sangat membantu banget untuk pengendara atau untuk driver. Jadi bisa notice di mana arah dari mobil tersebut seperti itu, atau dari dari mana arah motor yang akan nyalip, dari arah kiri kah atau dari arah kanan kah gitu. Begitu Jadi juga, kita ternotis gitu. Oke. Jadi kita ternotis arah bunyi bipnya itu dari mana, ya kita akan melihat ke arah bip tersebut. Seperti itu. Jadi kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti seperti itu dari feature rear cross alert tadi ya. Ya betul. Terus hill start assist nih, kan banyak jalanan bergelombang, naik turun, kita lewatin perbukitan dan segala macam itu Iya. juga tanpa kendala berarti ya kita untuk. Iya betul. Jadi ketika kita berhenti di tanjakan itu sangat membantu sekali. Jadi kendaraan tidak mundur ketika kita berhenti untuk sementara gitu. Terjebak macet dan lain-lain, kendaraan tidak mundur. Jadi tetap stabil dan bisa melaju dengan smooth melanjutkan perjalanan. Manuver atau bantingan, di sini dia Betul. ada active yaw control. Betul, bonceng dari kendaraan ini, X-Force ini lumayan sangat smooth ya Mas ya. Jadi ketika kita mencoba untuk menghindari beberapa batu atau kendaraan gitu ya, kita banting ke kanan, banting ke kiri, itu tidak terasa sangat menyakitkan, tapi malah smooth. Jadinya lebih Nggak terlalu bumpy ya. Ya nggak terlalu bumpy, membuat penumpang nyaman gitu. Dan driver pun tidak merasa tidak terlalu banyak ngeluarin tenaga untuk mengembalikan posisi semula. Begitu juga radius putarnya juga nggak terlalu lebar ya. Betul, radius putarnya ini sangat panjang. Jadi untuk memutar di area sempit itu tidak perlu beberapa kali putar balik. Berarti nggak bisa kita salahkan juga dong kalau passenger princess kita ini Ya 10% betul. perjalanan di Ya 70% tertidur. Ya. Karena memang mobilnya nyaman banget. Nyaman banget, dan terutama di sini saya ingin mengapresiasi juga air conditionernya. Air conditioner AC-nya. Ya, karena di sini AC dari sisi kanan sisi kiri itu bisa diatur Dual suhunya. zone. Dual zone. Jadi kadang-kadang pada saat panas yang kiri itu udah kedinginan, apa yang kanan udah kedinginan, jadi kita bisa atur suhunya seperti itu, zona kiri atau zona kanan seperti itu. Ini sangat membuat kita sebagai
driver ataupun penumpang sangat nyaman. Gitu. Ditambah ada Nano X teknologinya. Betul, ada Nano X teknologinya yang bisa membuat udara di dalam kendaraan itu nyaman atau bersih lagi. Oke, Gitu. satu pertanyaan masing-masing. Pertanyaannya adalah feature apa yang paling kalian suka dan kasih rating 1-10 untuk X-Force. Aku Dynamic 8 Sound Yamaha. Wah, kenapa? Karena enak banget suaranya lantang, terus habis itu jelas, habis itu bisa banyak fitur ya. Clear banget ya. Clear banget. 1-10 10. untuk X-Force. 10 per 10. 10 per 10 Karena emang untuk keren dynamic sound-nya. banget. Iya betul. Kalau saya fitur yang paling saya suka terutama untuk perjalanan jauh yaitu cruise control, di mana kita tidak perlu menginjak gas selama perjalanan ketika kita merasa emang jalur tersebut sepi. Jadi kita menggunakan cruise control untuk menstabilkan power gas tanpa harus menginjak pedal gas. Seperti itu. Tanpa perlu juga jangan ditinggal tidur dong. Nggak tinggal tidur. Nggak Tetap tidur. kita arahkan gitu. Karena kan safety number one. Iya, Nah, sedap. sedap. Jadi kalau menurut saya cruise controlnya X-Force ini sangat membantu saya, ya saya beri nilai 10/10 juga. Kayak sama kayak Anin. Keseluruhan Keseluruhan X-Force kalau untuk perjalanan jauh ya. Dan untuk kita sebagai Gen Z, anak muda, kita ya. untuk membawa mobil ini sangat nyaman. Kita kasih nilai berapa, Nin? 9 per 10 kali ya. Oke, 9/10. Efisiensi bahan bakar juga loh. Oh iya, Iya benar. X-Force ini selama saya perjalanan dari Jakarta sampai Bali itu sangat irit juga. Termasuk untuk, ya tergolong irit lah ya. tergolong irit untuk sekelas mobil Rata-rata SUV. berapa sih kita kemarin tuh 1/14? 1/14, 1/13. Kadang-kadang kita bisa menyentuh 1/20 ya? 15, 1/20 ketika kita ada di Tol. bukan Eh, tol bukan, nih, di di kota, dalam dalam kota. Karena di dalam kota itu kita tidak melulu harus menginjak gas secara penuh. Heeh. Seperti itu. Jadi fitur eco-nya itu bisa nyala dan kadang-kadang kita juga menggunakan X-Force ini dalam kota ya lumayan irit dalam konsumsi bahan bakar. Oke, Seperti itu. berarti Mitsubishi X-Force kira-kira di perjalanan kampus Marketers Club tahun ini dapat nilai 9/10. 9/10. Mantap. Thank Thank you guys. Mitsubishi. Thank you Mitsubishi. Mantap X-Force. Recommended. Oke Marketers, itu tadi review tim kampus Marketers Club yang melakukan roadshow perjalanan ke 5 kota, Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Kami sangat puas dengan performance dari Mitsubishi X-Force dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Dadah.